Saudara, tema yang saya mau sampaikan hari ini adalah judulnya Hati Pentakosta. Saudara. Mungkin ada tanya, bukan hari Pentakosta. Bukan, saudara, ini hati Pentakosta. Nanti kita akan gali di situ ya. Mari kita baca terlebih dulu, saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, terus terang waktu saya dapat tugas untuk membawakan firman ini dengan tema Hari Pentakosta ya, cukup kaget nih, saudara. Ini temanya besar sekali, saudara ya. Tapi saya doa, saya mulai menggali firman Tuhan, dan apa yang saya mau sampaikan ini hanya sebagian kecil dari kebenaran tentang Hari Pentakosta itu sendiri, saudara. Tapi biarlah ini boleh menjadi berkat ya untuk kita semua. Amin. Nah, saudara, Hari Pentakosta itu adalah satu hari yang besar, saudara, yang dirayakan oleh banyak gereja di seluruh dunia, saudara ya. Di banyak tempat, saudara ya, gereja-gereja mengadakan ibadah khusus, ada doa bersama ya, doa selama seminggu, ujian penyembahan, bahkan ada mungkin konferensi rohani ya. Ada juga yang situ ada kebaktian menekankan mujizat supaya ada bahasa roh, pencurahan roh kuasa Tuhan. Nah, itu yang terjadi, saudara, karena ini memang hari pencurahan Roh Kudus, saudara ya. Dan saudara, seperti yang kita sekarang ini merayakan, saudara, Hari Pentakosta. Dan saudara, tapi ada suatu pertanyaan yang mungkin kita sering lupakan, saudara ya. Apa sebenarnya makna dan tujuan Hari Pentakosta itu bagi hidup kita, saudara? Hidup percaya. Ini apa, saudara ya? Karena saudara, saya percaya saudara semua ya sudah tahu lah, saudara ya, peristiwa Hari Pentakosta itu, saudara, hari pencurahan, di mana murid Tuhan Yesus itu berkumpul menunggu dan Roh Kudus turun. Akhirnya terjadi hal yang luar biasa, saudara ya. Banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa dipanen pada saat itu, saudara. Nah, saya akan membawakannya bukan tentang spesifik untuk peristiwa itu, saudara, tapi saya akan membawakan tema ini dari sudut pandang perjalanan hidup kekristenan kita. Nah, Hari Pentakosta itu, saudara, apakah hanya sebuah peristiwa sejarah yang harus diperingati setiap tahun, saudara ya? Kalau kita lihat hari ini kan tanggal berapa? 24, saudara ya. Wah, Hari Pentakosta ya. Mungkin kita bisa ada teman yang ngajak, yuk kita beribadah, datang beribadah, saudara ya. Kita dengar khotbah tentang pencurahan Roh Kudus, lalu selesai. Apakah hanya tentang juga hanya bahasa roh, saudara? Atau seperti yang kalau saya dulu ya, pertama kali, saudara ya, waktu dulu habis percaya sama Tuhan ya, saya itu kan ada di gereja yang pertama saya itu, ya nggak saya sebutkan namanya, saudara ya. Dan itu waktu datang merayakan Hari Pentakosta itu, ini yang menjadi pikiran saya ya, dan teman-teman lain, wah, datang supaya mengalami ini Roh Kudus, supaya saya bisa bahasa roh, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya bisa diangkat, saudara. Benar, itu yang jadi pikiran saya. Pikiran teman-teman saya juga ada, saudara. Wah, supaya bisa diangkat nih, supaya komplit nih hidup saya, saudara. Kalau Roh Kudus penuh ini, saya komplit, saudara. Nah, nanti lu nggak bahasa roh, nggak diangkat loh. Itu yang ya saya sampaikan, saudara ya, karena itu pengertian masih belum ada di situ, saudara ya. Nah, tapi apa sebenarnya makna tujuan Hari Pentakosta yang sama-sama kita rayakan saat ini, saudara? Apakah hanya supaya bisa manifestasi roh ya, seperti bahasa roh, ada rebah, dulu ada juga namanya holy laughter ya. Wah, apa supaya cuman feel-nya enak aja, saudara ya, seperti itu. Nah, banyak orang Kristen tuh hanya mengenal Pentakosta tuh sebagai peristiwa di Perjanjian Baru ya, saudara. Padahal sebenarnya hari itu sudah ada sejak zaman bangsa Israel di Perjanjian Lama, saudara. Hari Pentakosta itu bukan muncul tiba-tiba ya, kalau kita buka di Kisah Para Rasul ya, di Perjanjian Baru, bukan muncul tiba-tiba, saudara. Itu adalah sebenarnya salah satu hari raya yang besar, hari raya besar loh bagi bangsa Israel yang dirayakan setiap tahun. Sampai saat ini mereka masih merayakan, saudara. Ya. Tepat 50 hari setelah Paskah, saudara.
Dan sesungguhnya, ya, sesungguhnya lah saudara, Tuhan memakai hari Pentakosta itu memang untuk menggenapi rencananya. Itu jauh lebih besar, ya, dari sekedar cuma kita merayakan hari ini, saudara. Dan sekarang kita akan melihat dan menggali lebih lagi apa hari Pentakosta itu dan maksudnya, tujuannya itu apa, saudara, dan bagaimana kita bisa mengalaminya. Nah, saudara, ketika Tuhan menetapkan hari raya bagi bangsa Israel, sebenarnya Tuhan tuh bukan sekedar memberikan kalender keagamaan, saudara, ya. Bukan, saudara. Ya, Tuhan bukan iseng taruh hari ini, hari itu, hari raya ini, hari raya itu, supaya bangsa Israel merayakan, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Semua itu ada maksudnya, ada kehendaknya. Dan itu luar biasa, itu kekal, saudara, luar biasa, saudara. Ya. Dan sebenarnya, saudara, ya, perhatikan ya saudara ini ya, hari-hari raya yang Tuhan tetapkan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk kita. Untuk menjadi pola sebenarnya perjalanan rohani, ya, orang percaya, kita semua yang hidup di bagian baru ini. Saudara. Jadi itu sebenarnya pola perjalanan rohani. Saudara. Nah, karena pentingnya hal ini, Tuhan tuh memerintahkan bangsa Israel untuk terus merayakannya. Ya. Sampai sekarang mereka masih merayakan, saudara. Nah, kita lihat ayatnya di Imamat 23 ayat 4. Inilah hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kau maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap, saudara. Jadi, saudara, hari raya yang Tuhan tetapkan itu bangsa Israel harus merayakan, saudara. Itu Tuhan mau. Dan itu nggak boleh enggak. Mereka harus merayakan. Karena itu penting, saudara. Ya. Nah, supaya dapat gambaran komplit nih, saudara ya, kita akan melihat sejenak urutannya, saudara ya, hari raya bangsa Israel untuk menggambarkan perjalanan hidup kita nanti, saudara. Nah, yang pertama tuh kan Paskah, saudara. Wah, ini saudara pasti tahu semua ya. Nah, saudara, Paskah berbicara tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir ya, keluar dari Mesir melalui darah anak domba, saudara. Nah, buat kita tuh Paskah itu bicara tentang penebusan, keselamatan melalui darah anak domba, saudara, yaitu Kristus, ya, anak domba Allah yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus, saudara. Ini bicara tentang pertobatan dan keselamatan, saudara. Paskah itu kita ditebus, ya, seperti itu, saudara. Nah, kemudian apa? Hari raya roti tidak beragi dirayakan setelah Paskah nih, saudara. Ya, bangsa Israel itu makan roti tidak ada raginya, saudara. Sebagai gambaran meninggalkan kehidupan lama dan dosa, saudara. Jadi setelah diselamatkan, hidup kita tuh kita tinggalkan yang lama. Hidup kita mulai dibersihkan, saudara, seperti itu ya. Nah, dibentuk kita di situ, saudara. Kemudian setelah hari raya roti tidak beragi, ada namanya hari raya buah sulung. Nah, saudara, di hari raya buah sulung ini, bangsa Israel membawa hasil pertama panen kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dan pengakuan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Buat kita, saudara, ini bicara tentang kebangkitan, yang adalah kebangkitan Tuhan itu sebagai buah sulung atau panen pertama, saudara. Nah, kemudian, ini hari raya Pentakosta yang kita rayakan, saudara. Dirayakan 50 hari setelah Paskah. Hari itu berhubungan dengan panen dengan ucapan syukur ya, atas tuayan yang Tuhan berikan pada kita. Pada saat itu mereka tuh kan panen ya, bangsa Israel lagi panen tuh. Nah, lagi panen itu mereka mempersembahkan ya, dengan ucapan syukur. Itu semua akan berkat Tuhan ya. Tapi ini bicara tentang bagi kita tuh pencurahan Roh Kudus dan panen jiwa-jiwa. Ini sebenarnya nanti kita akan kupas ya, saudara. Nah, selanjutnya saya cepatkan aja, ada hari raya 5, hari raya Sangkakala. Hari ke-6, hari raya pendamaian. Hari ke-7, nah ini hari Pondok Daun. Nah, bagi kita, saudara ya, penggenapannya di perjanjian baru ini, hari ke-5, ke-6, 7, kita masih menunggu penggenapannya, saudara. Karena ini bicara apa, saudara? Kedatangan Tuhan, saudara. Ini bicara masa kerajaan 1000 tahun damai. Ini bicara kehidupan kekal kita bersama Tuhan di sorga, saudara. Seperti itu. Tapi bagi bangsa Israel semua
masih merayakan sampai hari ini, saudara. Nah, saudara, jadi lihat saudara ya, hari raya Israel itu seperti sebuah pola perjalanan rohani kehidupan kita. Pola perjalanan saya dan saudara semua. Dari keselamatan, Paskah ya, hidup diubahkan, dipersembahkan, roti tidak berdaging buah sulung, panggilan untuk menjaga jiwa-jiwa, Pentakosta, kedatangan Tuhan, ya, hari sangkakala, kerajaan 1000 tahun damai, hari pendamaian, hidup kekal sama Tuhan, hari pondok daun. Jadi itu ada polanya, saudara, perjalanan hidup kita sebenarnya. Nah, ini desain dari Tuhan, saudara. Karena kalau kita membaca tentang hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2, itu bukan peristiwa berdiri sendiri. Enggak, itu ada rangkaiannya, saudara. Tuhan sedang menggenapi pola yang sudah dia rancangkan sejak perjanjian lama, saudara. Dan kita sekarang lihat lebih detail tentang hari Pentakosta itu sendiri ya, di perjanjian lama dulu nih, saudara. Nah, itu ada di Ulangan pasal 16, Imamat pasal 23, Bilangan pasal 28, ada sedikit di Keluaran 23. Banyak nih, saudara ya. Karena ya silakan saudara baca ya sendiri, saudara, nih banyak soalnya. Memang saudara banyak detail ya kalau kita mau belajar tentang hari raya itu, saudara. Apalagi nih saudara kalau mau belajar tentang kemah suci, wah itu lebih banyak lagi. Bayangan kisah tentang Tuhan itu saudara ya, menciptakan langit bumi itu dibicarakan cuma 2 pasal, tapi kemah suci itu 50 pasal, saudara. Ya kenapa, saudara? Hari raya juga banyak pasalnya. Karena ini membicarakan Tuhan, membicarakan dirinya, bukan membicarakan penciptaannya, saudara. Ini pencipta yang kita bicarakan, saudara. Makanya perlu banyak pasal, karena itu banyak yang dalam, saudara. Makanya perjanjian lama itu begitu banyak hal-hal yang kita bisa lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam, lebih dapat lagi cara kerja Tuhan dan sebagainya, saudara. Makanya, saudara, perlu kita selalu menggali firman Tuhan. Karena saya pernah diajarkan ya, ada pernah dengar khotbah juga, yang penting kamu baca perjanjian baru aja, perjanjian lama ya sekedarnya seperti itu. Saya nggak setuju, saudara ya. Kita harus baca semua, karena itu kebenaran firman, itu firman Tuhan semua itu. Ya. Dan kalau kita baca nih, kita buka di Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruskah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ya. Kemudian barulah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara, kita lihat di ayat ini, saudara ya, disebutkan hari raya 7 minggu atau hari raya menuai. Namanya aja udah hari raya menuai. Kata Pentakosta itu berarti ke hari ke-50, saudara. Karena dirayakan 50 hari setelah Paskah. Nah, saudara, di antara semua hari raya bangsa Israel, hari Pentakosta ini adalah hari besar, hari yang paling sukacita, saudara. Karena pada waktu itu musim panen gandum, saudara. Ya. Dan mereka itu ya panen gandum, menuai gandum. Dan mereka mempersembahkan itu ya hari bersukacita, saudara. Nah, kita baca di Ulangan 16 ayat 11. Nah, ini kelanjutan dari ayat sebelumnya ya, saudara ya. Haruslah engkau bersukacita di hadapan Tuhan Allahmu, engkau dan anakmu laki-laki, anak perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, dan di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, saudara. Nah, dikatakan sini haruslah engkau bersukaria, bersukacita di hadapan Tuhan, saudara. Ya, ini, nah saudara, di waktu itu ya, persembahannya itu dilakukan ya, ada per keluarga. Itu persembahan panen mereka ya, gandum mereka persembahkan kepada Tuhan. Juga persembahan ada juga persembahan dengan kerelaan hati, saudara. Ya. Nah, kalau waktu hari raya Pentakosta itu juga ada namanya ibadah secara keseluruhan, secara nasional lah istilahnya ya, untuk seluruh bangsa. Nah, di dalam ibadah itu ada banyak juga korban dipersembahkan, saudara.
Korban bakaran, korban sajian, korban penebus, korban keselamatan juga dipersembahkan. Jadi bukan hanya gandum aja dipersembahkan, ya, tapi korban-korban yang lain ada. Ada lembu, ada kambing, ada lembu jantan juga dipersembahkan, saudara. Nah, saudara, jadi di hari itu, saudara, itu adalah suatu perayaan yang meriah, saudara, penuh sukacita. Ya, saudara, siapa yang nggak sukacita pada waktu panen? Ada, saudara, lihat petani menangis waktu panen? Nggak ada, saudara. Kalau kita memanen itu bersukacita, kita akan tertawa. Mazmur 126 ayat 5 tuh katakan itu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin, saudara. Seperti itu, saudara. Ya. Nah, sekarang apa kaitan dengan perjanjian baru? Apa kaitannya dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu? Ya. Nah, saudara, perayaan Hari Pentakosta di Perjanjian Lama ini sebenarnya adalah bayangan atau gambaran dengan apa yang terjadi di Kisah 2 itu, saudara. Pasal 2 maksudnya. Hari Pentakosta di Perjanjian Lama itu perayaan tentang mempersembahkan hasil panen, tentang bersukacita, tentang bersorak-sorai waktu hasil panen. Ya. Nah, di Perjanjian Baru ini artinya sebenarnya, saudara, apa? Memanen jiwa-jiwa juga. Hari Pentakosta yang dirayakan oleh saya itu memanen gandum dipersembahkan pada Tuhan. Sekarang kita yang ada di Perjanjian Baru, Hari Pentakosta itu adalah about memanen jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk panen jiwa-jiwa. Juga sukacita oleh Roh Kudus yang harus terjadi. Sekarang kita mulai mengerti mengapa Tuhan memilih Hari Pentakosta itu, saudara, untuk mencurahkan Roh Kudus, ya, seperti di Kisah Para Rasul 2 ini. Nah, saudara, Perjanjian Lama, tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Israel membawa hasil gandum kepada Tuhan. Di Perjanjian Baru, Tuhan mencurahkan Roh Kudus buat kita semua, ya, buat orang yang menantikan Dia, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh rindu untuk menuai jiwa-jiwa, mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, seperti itu, saudara. Nah, kita sekarang baca sedikit di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, ya, banyak orang hanya fokus dan suka pada ayat 1-4 ini. Lebih kepada manifestasi Roh Kudus. Ya, seperti saya dulu, yang penting Hari Pentakosta ini saya dapat mengalami bahasa roh seperti itu, saudara. Ya, supaya feel saya komplit jadi orang Kristen itu. Nah, banyak orang tuh fokusnya ke situ, saudara. Ya, ketika dikatakan Roh Kudus turun seperti bunyi angin, lidah seperti api, bahasa-bahasa lain, lalu kepenuhan Roh Kudus, semuanya itu luar biasa memang. Dan kita semua juga ingin mengalami. Nah, saudara, kita senang juga lihatnya, saudara. Dulu waktu saya masih mudaan, saudara, ya, saya suka ikut kebaktian kalau ada namanya pencurahan roh, yang ada Roh Kudus gitu, suka, saudara. Ya, senang banget lihat ada yang toto holy laughter dulu, ada yang berbahasa roh. Itu kesannya gini, saudara, ya, waktu itu, wah, ini Tuhan nyata banget nih hadir. Tuhan nyata banget, saudara. Padahal, saudara, percaya nggak, saudara? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita seolah-olah harus pengen ngalamin, waduh, Roh Kudus tuh kayaknya ada yang rebah, ada yang ini, baruan nih Tuhan hadir nih. Padahal enggak, saudara. Aduh, saudara, tahu kan, saudara, Tuhan tuh tinggal di dalam kita, Roh Kudus. Saudara bayangkan, ya, bangun pagi, kita makan, kita kerja, ada seseorang, ada pribadi yang selalu menyertai.
Itu wonderful banget, saudara. Dan seseorang itu seorang yang kita kasihi. Dan pribadi itu sangat mengasihi kita. Saudara, amin saudara. Tiap hari tidak pernah ditinggalkan, saudara. Kadang-kadang kita terlalu ini ikut kebaktian. Wah, kok kering? Nggak ada Tuhan di sini. Oh no, dia sudah tinggal every day, tidak pernah tinggalkan lagi selama-lamanya. Kita bisa bercakap-cakap, dia respon loh. Semalam saya doa, saudara, sederhana, tapi saya merasakan benar-benar Tuhan itu turun. Aduh Tuhan, Engkau menghibur aku. Kemana saudara mau cari? Di mana saudara mau cari seperti itu, saudara? Tidak pernah saudara dapatkan. Dan itu karena karyanya, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nah, jadi kita ngerti Tuhan tuh selalu mau tinggal sama kita, mau bersama dengan kita. Itu hatinya Tuhan. Dan benar saudara, setelah ayat 4 ini, manifestasi Roh Kudus turun, panen besar, panen jiwa-jiwa saudara. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah saudara, memang pada hari itu memang hari Pentakostanya bangsa Israel ya, dirayakan. Itu banyak sekali orang-orang datang, Yahudi dari segala bangsa. Karena Yahudi itu kan, bangsa Yahudi itu kan kemana-mana, terpecah-pecah saudara ya. Ada yang masih tinggal di Babel, ada yang Syria dan macam-macam saudara ya. Itu datang mereka semua. Jadi di Yerusalem saat itu banyak sekali orang. Nah saudara, benar. Itu artinya emang panen gandum. Kita lihat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ini panen gede saudara, bukan panen kecil. Padahal saudaranya luar biasa nih. Belum lama dia menyangkal Tuhan saudara. Kira-kira 2 bulan sebelumnya. Itu dia menyangkal Tuhan. Saudara. Ini kelihatan banget nih saudara. Ini bukan Petrus lagi. Ini pekerjaan Roh Kudus saudara. Amin. Dahsyat saudara. Dari orang yang, coba bayangin. Aduh kayaknya nyangkal itu ini banget ya. Dosa banget ini. Ini kamu tuh rohani udah parah lah. Nyangkal. 2 bulan kemudian lihat. Wah ilah. Berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu bukan dia lagi, itu Roh Kudus saudara. Dan itu yang Tuhan mau sampaikan, mau menyatakan pada kita. Tuhan bisa pakai kita loh, siapa aja ya, saudara. Bahkan saya teringat firman saudara, Tuhan sanggup menjadikan anak Abraham dari batu. Saudara, batu itu mati saudara. Batu itu nggak ada kehidupan, tapi Tuhan sanggup menjadikannya hidup saudara. Menjadikan sesuatu yang jadi luar biasa. Dari yang mati, seperti batu itu. Kita, saudara, mau dipakai Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini, saudara? Ini membuktikan bahwa benar-benar line up, sejalan, rencana kehendak Allah dari sejak semula yang sudah dinyatakan di perjanjian lama. Yang sudah dinyatakan di hari raya Pentakosta pada saat itu. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan sekedar tentang merasakan Roh Kudus supaya bisa bahasa roh, supaya dapat manifestasi, saudara ya. Kita rindu mengalami itu ya nggak salah, saudara. Tapi saudara kembali, inilah tentang supaya Injil diberitakan, supaya dunia mengenal Kristus, supaya terjadi panen jiwa, saudara. Amin, saudara. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, ya, dia berkata, mari kita baca kisahnya, saudara. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, saya mau katakan itulah hati Tuhan, saudara. Yang memang sejak semula Tuhan tuh mau semua orang bertobat dan percaya kepadanya. Amin, saudara. Makanya tema ini saya kasih hati Pentakosta. Karena itulah hati Bapa.
Hati Allah yang tak mau seorang pun binasa tapi beroleh selamat, saudara. Ya, Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Seperti saya katakan tadi, dia mau tinggal setiap hari. Makanya dia mau banyak jiwa, banyak, ayo. Karena Tuhan mau tinggal, saudara. Tuhan mau kita punya hati, mengalami hati Pentakosta. Artinya hati, perhatian, hanya tertuju kepada jiwa-jiwa, memanen jiwa-jiwa. Karena itu hati Bapa, saudara. Hati Tuhan, pengen. Yuk sini, kumpul sama aku, Itu hatinya, saudara. Makanya kita harus sadari bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan. Bukan dipanggil untuk hanya ya udah duduk-duduk aja, saudara. Tapi kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi saluran. Bukan hanya untuk menikmati hadiratnya tadi, saudara. Tapi membawa Kristus kepada dunia. Amin, saudara. Nah, ini yang sering orang lupakan. Kadang orang mengejar pengalaman rohani tadi, manifestasi, saudara, daripada mengejar hati Tuhan bagi jiwa-jiwa, saudara. Nah, sekarang yang terakhir, saudara ya. Saya ulangi seperti yang telah saya sampaikan. Hari raya Israel itu adalah suatu bayangan atau pola perjalanan hidup orang percaya di perjanjian baru, saudara. Dimulai dari Paskah, saudara. Hari roti tidak beragi, hari raya buah sulung, lalu hari Pentakosta, dan seterusnya yang saat ini kita nantikan ya, Pak Saudara, hari raya Sangkakala. Tuhan datang, saudara. Nah, jangan salah ya, saudara. Yang saya bicarakan ini dalam konteks perjalanan atau posisi kita. Bukan pengalaman menerima keselamatan. Bukan bicara itu, saudara. Nah, saya mau bertanya, saudara. Di manakah posisi saudara saat ini? Pas saudara berhenti puas sampai di Paskah saja, ya. Yang penting dosaku udah diampuni, ya. Tuhan Yesus sudah menanggung, saya sudah selamat, saya sudah puas, saya cukup. Saudara mau sampai situ aja, di Paskah aja? Atau saudara mau lanjut? Sudah cukup sampai di roti tidak beragi? Yang penting gue gak buat dosa. Lihat nih, sekarang gue lebih sabar. Sekarang gue lebih baik. Yang dulu suka ngaco, sekarang jadi benar. Yang penting gak ikut korupsi. Hidup gue baik-baik aja. Nah, saudara, sampai dari sini, saudara. Banyak orang sudah puas, ya. Nah, yang satu, percaya dosa yang diampuni, diselamatkan. Yang satu lagi prinsip, yang penting gak buat dosa. Nah, kita lanjutkan. Ini lebih maju lagi. Apakah sudah cukup di posisi buah sulung? Hari raya buah sulung. Nah, ini punya prinsip yang penting gue dari benar. Yang penting gue hidup kudus, ya. Hidup gue benar. Tapi that's it. Nggak ada kelanjutan, saudara. Nah, sekarang kita ada di mana, saudara? Hati saudara ada di mana? Kerinduan saudara ada di mana? Saudara rindu terus berjalan sampai mengalami hari Pentakosta. Rindukah saudara siap dipenuhi, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Siapkah saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa? Ya, saudara. Sesungguhnya di posisi hari Pentakosta inilah yang Tuhan kehendaki. Ya. Tuhan tuh mau berjalan terus. Kita progres jalan terus. Inilah posisi di mana Roh Kudus bukan saja tinggal tetapi memenuhi kehidupan kita. Memberikan kuasa untuk memanen jiwa-jiwa tadi, untuk memanen, saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan di Efesus 5 ayat 18. Ini sebagai ayat terakhir. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, apa saudara? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah ini saudara. Jadi mengertikah saudara sampai sini? Tuhan tidak berkehendak bangsa Israel, ya, bukan kehendak Tuhan, saudara. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, lalu berhenti di padang gurun aja. Itu bukan kehendaknya, saudara. Ya. Udah kamu keluar dari Mesir deh, sini. Stop sampai padang gurun. Ini bukan kehendaknya, saudara. Tapi Tuhan mau bangsa Israel itu maju terus sampai masuk ke tanah perjanjian, mengalahkan musuh-musuh, merebut menduduki tanah mereka, ya, menjadi berkat dan nama Tuhan supaya dikenal di segala bangsa. Demikian juga, saudara. Tuhan tidak ingin kita berhenti dan puas. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya nggak berdosa, yang penting masuk surga. Bukan itu, saudara. Di hari perayaan Pentakosta ini Tuhan mau kita
dipenuhi oleh Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasanya untuk menjadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa. Itu aja saudara sebenarnya. Oleh karena itu saudara, kalau saudara punya hati yang rindu dipakai oleh Tuhan, ya, rindu untuk Injil, untuk menangkan jiwa, saudara mau, walaupun saat ini belum mampu, tapi mau menjadi berkat, saudara pulang, saudara doa minta dipenuhi. Bagi yang belum, saudara penuhi Roh Kudus dalam nama Yesus, saudara, itu akan terjadi. Saya percaya dalam nama Yesus, amin saudara, itu terjadi. Saudara akan dipenuhi karena hati saudara mau Injil, mau menangani jiwa-jiwa. Datang ke hadapan Tuhan saudara benar-benar, bukan pura-pura, bukan lip service, ya, apa adanya. Katakan, "Hai Tuhan, saya mau dipakai Engkau untuk Injil, saya mau menangkan jiwa, saya mau hari-hari pikiran saya, hati saya pada jiwa-jiwa, kepada kehendak-Mu. Tapi saya nggak mampu, saya nggak berani, saudara. Saya nggak berani Tuhan, tapi saya mau, saudara. Saudara doa itu, saudara katakan itu sama Tuhan. Saudara pasti mengalami, saudara. Saya juga waktu itu mengalami dibaptis oleh Roh Kudus, mengalami kepenuhan. Di rumah saudara sendiri aja, saya minta sama Tuhan. Tuhan penuhi. Dia lihat hati itu, saudara. Dia lihat. Ini makanya semua about hati, saudara. Ya. Makanya saya katakan hati Pentakosta. Itulah hati yang mau jiwa-jiwa, itu yang penting, saudara. Kita mau berjalan bukan sekedar cuma di Paskah, roti beragi, buah sulung, tapi kita mau jalan sampai hari Pentakosta. Nah, karena kita yang akan hadapi ini kedatangan Tuhan, saudara. Jadi ngerti ya perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita masih di belakang, waduh, panjang benar tuh, saudara. Nah, demikian saudara, ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sebagai penutup, kita telah belajar bahwa seperti yang telah terjadi di hari Pentakosta itu, bangsa Israel, di mana di situ ada persembahan panen. Di hari Pentakosta yang kita juga rayakan saat ini, tujuannya ternyata adalah untuk memanen jiwa-jiwa, saudara. Tuhan mau kita jangan berhenti cuma sampai yang penting selamat, yang penting tidak berdosa, yang penting hidup benar, tapi tidak berdampak apa-apa kepada sekitar kita, saudara. Ya. Tidak memuliakan Tuhan, tidak menggenapi apa yang Tuhan menjadi kerinduannya, tidak melakukan amanat Tuhan. Ya, Tuhan mau kita semua ada di posisi Pentakosta, mengalami Roh Kudus, penuh Roh Kudus, supaya kita selalu siap untuk memanen banyak jiwa, supaya kehendak-Mu tergenapi dan memuliakan Dia. Amin.